Di keterangannya di sini sudah ada peraturan dan juga rekomendasi agar tidak dicampurkan dengan pestisida alkalis. Halo Sobat Milver, selamat datang di channel Milver ID. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara gandasil D dan juga gandasil B. Nah, ini request dari teman-teman, apa sih perbedaannya dan juga kapan waktu pengaplikasian yang tepat antara gandasil D dan juga gandasil B. Nah, baik teman-teman, silahkan disimak baik-baik. Kita coba sharing-sharing mengenai gandasil B dan juga gandasil D. Sederhananya, ini bisa teman-teman simpulkan secara langsung. Untuk gandasil D sendiri, ini bagusnya untuk masa vegetatif atau masa pertumbuhan. Jadi ini cocoknya untuk masa pertumbuhan. Untuk gandasil B, ini cocoknya untuk masa generatif atau menjelang bunga dan buah. Oke, yang pertama kita bahas gandasil D dulu ya. Oke, kita beralih ke gandasil D dulu ya teman-teman. Nah, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, gandasil D ini sangat-sangat cocok untuk masa vegetatif atau masa pertumbuhan. Kenapa? Oke, kita akan lihat kandungannya dulu. Nah, komposisinya ada nitrogen 20%, fosfor 15% dan kalium 15%. Ini lengkap ya NPK-nya ya. Seperti yang selalu kita sebutkan, untuk cabai masa vegetatif teman-teman, dia unsur dominan yang dibutuhkan adalah nitrogen dan juga fosfor. Nah, di sini sudah ada keterangan nitrogennya 20% ya. Artinya dia sangat-sangat cocok untuk masa vegetatif. Nah, ini gandasil D. Kemudian kita di sini sudah ada keterangan penggunaan dan juga ini yang sering teman-teman tanyakan, apakah bisa dicampur dengan pestisida? Bisa dicampur insektisida atau fungisida. Namun di sini ada keterangan pengecualian. Gandasil D dapat dicampur dengan berbagai pestisida kecuali yang bersifat alkalis. Nah, bersifat alkalis seperti apa teman-teman? Jadi alkalis itu biasanya yang mengandung senyawa tembaga oksida atau hidrosida. Biasanya merek-merek seperti Kopkite itu disarankan tidak dicampurkan. Karena kenapa? Yang pestisida bersifat alkalis itu teman-teman, itu memiliki pH 7 ke atas atau melebihi 7. Nah, dimana kalau pH di atas 7 ini dia sifatnya basah. Artinya kenapa? Ketika pestisida yang pH-nya 7 ke atas, dia ketika dicampurkan dengan zat-zat lainnya, keefektifan pestisidanya akan menurun. Makanya dia tidak direkomendasikan untuk dicampur. Oke, jadi bisa jenis-jenis pestisida apa saja bisa kecuali yang bersifat alkalis. Nanti coba di-searching saja. Pokoknya yang intinya gandasil D ini sangat-sangat cocok untuk masa pertumbuhan. Oke, sekarang kita beralih ke gandasil B. Gandasil B ya teman-teman. Ini gandasil B. Tadi kita sebutkan ini sangat-sangat cocok untuk masa generatif atau menjelang bunga dan buah. Oke, kita buktikan. Di sini kita ada, lihat komposisinya dulu teman-teman di sini. Jadi kunci dari menanam itu teman-teman perhatikan kandungan unsur haranya. Karena setiap fase berbeda kebutuhan unsur haranya. Nah, di sini kita lihat komposisinya nitrogen 6%, fosfor 20% dan kalium 30%. Nah, kenapa dia sangat cocok untuk masa generatif? Sebagaimana yang kita ketahui teman-teman, cabai yang masuk masa generatif, kebutuhan unsur hara dominan dibutuhkan adalah fosfat, fosfor dan juga kalium untuk menunjang pertumbuhan bunga, perkembangan bunga dan juga buah. Jadi sangat-sangat cocok untuk masa generatif. Kemudian apakah dia juga dapat dicampur dengan pestisida lainnya? Bisa, sama dengan gandasil D teman-teman. Di keterangannya di sini sudah ada peraturan dan juga rekomendasi agar tidak dicampurkan dengan pestisida alkalis. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kesimpulannya, gandasil B ini sangat-sangat direkomendasikan untuk masa generatif. Baik Sobat Milver, jadi itu sedikit penjelasan singkat mengenai gandasil B dan juga gandasil D.
Nah, kalau saya secara pribadi ya teman-teman, ini sangat-sangat mudah untuk menanamkan di ingatan kita. Nah, kalau saya sendiri, Gandasilde ini saya istilahkan daun warna hijau ini artinya dia vegetatif. Nah, sedangkan yang merah ini Gandasilbe ini untuk generatif atau buah. Nah, itu secara sederhananya untuk menyimpulkan perbedaan dan juga kegunaannya pada tanaman. Jadi seperti itu. Oke ya. Nanti kita sharing-sharing lagi mengenai apa itu vegetatif dan juga generatif. Jadi silakan teman-teman pantau dan juga support channel ini biar dia makin berkembang juga ya. Nanti kita sharing-sharing lagi terkait penanaman cabai. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.